Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan atau membahas tentang cost accounting untuk chapter 1 dan 2 dari buku Hongeren. Untuk video kali ini, saya akan membaginya menjadi dua part, yaitu part 1, chapter 1 tentang The Manager and Management Accounting. Pada chapter 1 ini akan berfokus pada apa sih managerial accounting itu dan apa bedanya dengan financial accounting. Kemudian untuk part yang kedua atau chapter kedua akan membahas tentang istilah-istilah apa saja yang muncul pada cost accounting. Sehingga sebelum teman-teman mempelajari lebih dalam tentang konsep cost accounting, teman-teman bisa mengetahui istilah-istilah apa saja yang muncul pada cost accounting. Oke, langsung saja untuk part yang pertama tentang chapter 1, The Manager and Management Accounting. Pada chapter satu ini saya tidak akan membahas secara detail tentang poin-poin yang muncul di slide asli dari buku Hongeren, sehingga ketika teman-teman akan melihat secara detail, teman-teman bisa mengecek langsung pada slide aslinya. Saya hanya mengambil beberapa poin penting untuk chapter 1 ini. Oke, langsung saja. Seperti yang sudah teman-teman lihat di slide pertama, teman-teman bisa melihat ada perbedaan antara managerial accounting dan financial accounting untuk 6 unsur. Unsur yang pertama adalah dilihat dari sisi tujuannya. Yang pertama adalah untuk akuntansi keuangan, tujuannya adalah memberikan informasi posisi keuangan ke pihak eksternal perusahaan. Siapa itu? Bisa jadi investor, kreditor, ataupun pemerintah, untuk menginformasikan apakah perusahaan pada tahun tersebut sedang mengalami laba atau rugi. Sedangkan untuk akuntansi manajerial, tujuannya adalah untuk pembuatan keputusan pihak internal. Siapa pihak internal itu? Adalah manajemen perusahaan, bisa jadi top manajemen atau kepala divisi. Kemudian untuk primary users-nya atau penggunanya, untuk akuntansi keuangan, penggunanya adalah pihak eksternal. Misalkan investor, untuk memastikan apakah investor itu akan menginvestasikan saham mereka di perusahaan tersebut. Atau bisa juga kreditor, apakah bank pada tahun tersebut akan memberikan pinjaman kepada perusahaan. Untuk managerial accounting, penggunanya adalah pihak internal, yaitu manajemen perusahaan. Misalkan kepala divisi membutuhkan informasi dari laporan akuntansi manajerial untuk memutuskan apakah di tahun depan perusahaan itu akan meningkatkan penjualan atau menambah produk misalnya. Kemudian untuk unsur yang ketiga adalah fokus dari akuntansi manajerial. Untuk akuntansi manajerial, fokusnya adalah future oriented atau masa depan. Maksudnya apa? Misalkan perusahaan akan membuat anggaran di tahun 2011, maka laporannya atau informasinya harus disiapkan pada tahun 2010. Sedangkan untuk financial accounting, fokusnya adalah past oriented. Maksudnya apa? Kinerja untuk tahun 2010 maka harus disiapkan di tahun 2011. Kemudian untuk aturannya, untuk akuntansi manajerial, karena penggunanya adalah pihak internal perusahaan, maka tidak diharuskan untuk mengikuti suatu aturan khusus. Sedangkan untuk akuntansi keuangan, karena penggunanya adalah pihak eksternal perusahaan, seperti investor, kreditor, di mana mereka punya basic pengetahuan yang berbeda, sehingga harus menggunakan sebuah standar yang sama, bisa GAAP, bisa juga IFRS. Kemudian untuk rentang waktunya atau time span-nya, untuk managerial accounting, laporannya itu bisa bersifat harian, bisa juga bersifat per jam atau tahunan, juga bisa bervariasi. Sedangkan untuk akuntansi keuangan, biasanya laporannya muncul setiap tahun atau annually. Kemudian untuk unsur yang terakhir yaitu behavioral issues, untuk managerial accounting itu laporannya didesain untuk mempengaruhi kinerja karyawan. Maksudnya apa? Misalkan pada laporan akuntansi manajerial tahun tersebut menunjukkan bahwa divisi penjualan
menunjukkan penurunan kinerja, sehingga hal itu bisa digunakan untuk melakukan evaluasi yang akan digunakan untuk meningkatkan kinerja karyawan di masa depan. Sedangkan untuk akuntansi keuangan juga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja karyawannya. Kemudian selanjutnya adalah tentang konsep value chain. Value chain di sini intinya adalah sebuah urutan dari fungsi bisnis yang memasukkan nilai pelanggan ke dalam proses pembuatan produk atau jasa. Intinya, value chain ini adalah di mana ketika perusahaan itu menghasilkan sebuah produk dan jasa, pada setiap tahapannya, perusahaan harus memasukkan nilai pelanggan atau berfokus pada kepuasan pelanggan. Di mana value chain ini harus dilakukan secara berurutan, karena di sini harus sequence ya. Sequence itu artinya berurutan. Value chain memiliki 5 step atau 5 tahapan, maksud saya 6 step. Yang pertama adalah research and development, kemudian design, kemudian yang ketiga adalah production, yang keempat adalah marketing, yang kelima adalah distribution, dan terakhir adalah customer service. Oke, selanjutnya kita akan melihat ilustrasi dari value chain. Perusahaan ketika akan menghasilkan sebuah produk, maka langkah pertama yang harus dilakukan perusahaan adalah melakukan research and development atau R&D, di mana pada tahap ini perusahaan harus melakukan penelitian atau melakukan identifikasi untuk pengembangan apakah perusahaan akan menghasilkan suatu produk tertentu di tahun depan. Kemudian untuk tahap selanjutnya adalah ketika perusahaan sudah memutuskan produk atau jasa apa saja yang akan dihasilkan pada tahun tersebut, maka perusahaan sudah melakukan desain secara detail pada produk tersebut. Kemudian, jika perusahaan sudah melakukan desain secara mendetail, maka perusahaan bisa melakukan proses produksi. Kemudian tahapan selanjutnya adalah ketika produknya sudah jadi, maka perusahaan harus melakukan marketing atau pemasaran ke pelanggan untuk mengenalkan produk baru yang sudah dihasilkan. Kemudian untuk tahapan yang kelima adalah melakukan distribusi, yaitu distribusi produk ke pelanggan. Dan untuk tahapan yang terakhir adalah customer service, di mana pada tahapan ini perusahaan harus memastikan apakah pelanggan itu mengalami keluhan ketika menggunakan produk atau terdapat produk yang cacat atau gagal ketika produknya sampai ke pelanggan. Sehingga pada semua tahapan value chain ini semua berfokus pada kepuasan pelanggan. Oke, untuk penjelasan kali ini saya akan menjelaskan sampai di sini, sedangkan untuk chapter 2 atau part 2 tentang istilah apa saja yang muncul pada cost accounting akan saya bahas di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.